Halo, selamat malam dan ketemu lagi di channelku. Dan kalau kemarin aku bahas soal temenku yang mungkin lagi berkonflik dengan mantannya dan orang-orang unik dengan apa yang mereka miliki gitu. Sekarang aku ada lagi cerita Rek. Tapi ini ada datang dari temenku gitu. Jadi semenjak aku buat video itu, jadi ada banyak temenku yang cerita ke aku untuk menceritakan cerita ini gitu kan. Ya aku mikirnya ya udah dong, alhamdulillah gitu kan, ya berarti ada yang diobrolin gitu kan. Kalau kalian tahu kan sebenarnya kan aku sebelumnya itu niatnya kan emang buat cerita tentang horor, tentang berita update gitu-gitu ya. Cuman kalau ini tuh seru ya buat temen kalian ya bisa lah. Dan nanti juga tetap ada gitu treat horornya. Nah ceritanya itu dimana ada satu perempuan ya kan, dia itu kayak sayang banget sama si laki-laki ini. Jadi itu kayak wah hubungannya tuh kayak udah wow banget lah gitu. Tapi sayangnya dalam hubungan ini tuh kayak ada toksik banget gitu. Kayak si cowoknya tuh kasar, si cowoknya itu kayak ya nggak harusnya dilakukan lah sebagai seorang pacar gitu. Itu masih pacar ya, bukan kayak suami istri gitu. Nah terus habis itu kan aku kan sebagai temennya kan pasti memberikan saran ya. Kalau misalkan dia cerita tuh kan pasti memberikan saran kan, kayak yaudah sekarang itu kamu putusin aja, dia itu laki-laki tuh banyak kok gitu. Kalau misalkan laki-laki itu toksik ya wis diputusin aja gitu, kamu jangan malah bertahan sama dia gitu. Terus si perempuan temenku ini dia itu nangis kayak gitu, nangis kayak iya aku nanti akan putus sama si cowok ini gitu. Padahal itu yang ngedeketin si perempuan ini tuh banyak banget dan aku kenal orang-orangnya juga. Nah terus setelah itu udah ya beberapa hari nggak ada kabar gitu kan. Lama-lama si temenku ini, si perempuan ini itu ngabarin aku bahwa dia itu udah nggak sama si cowok yang toksik itu lagi. Singkat ceritanya kayak gitu. Nah oke, ya udah sih gitu, ya wis lah ngundungan aku gitu ya. Terus ternyata usut punya usut, nggak lama kemudian si perempuan ini tuh balikan lagi sama si cowok yang toksik ini gitu kan. Padahal kalau kalian tahu itu si perempuan ini tuh kayak dikasarin banget sama si cowok ini. Jadi kayak ditreat banget ya. Mungkin ada sih beberapa perempuan yang suka ditreat, tapi kan ngasih tahu ngei weru memberitahu hal baik dengan kasar itu kan beda ya. Kebanyakan orang itu salah paham dengan kalimat itu gitu. Kalau laki-laki itu peduli, biasanya itu ya akan memberitahu ya, tapi dengan cara yang baik, bukan malah memberitahu dengan dikasari. Itu hal yang berbeda kan, Rek. Nah, setelah itu mereka balikan dan ya seperti cerita lama. Si perempuan ini nangis lagi dengan drama-dramanya gitu kan. Dengan drama-dramanya. Mungkin kalian juga punya lah teman seperti ini yang unik banget kayak gini, pasti kalian juga ada ya. Mungkin kalian bisa cerita di bawah ini sih juga. Dan kita sebagai teman kan kadang kesel ya gitu. Kalau misalkan kalian itu nggak mau dikasih saran, ya nggak usah cerita dong gitu. Karena aku sumpek kalau misalkan mendengar cerita itu sumpek kan, Rek. Dan kalian di sini pasti kan juga pernah merasakan hal itu kan. Iya kan, kayak misalkan ada teman kalian yang tiba-tiba kayak hubungannya toksik banget, terus curhat dengan kalian, boy kulanang, boy wedok lah ya. Terus setelah itu kalian merasa bahwa kalian sudah memberikan jalan keluarnya, solusi terbaik menurut kalian, dan ternyata solusi itu nggak dipakai gitu kan. Tapi di awalnya itu kayak selalu optimis, oke, aku akan mengikuti solusimu. Dan ternyata setelah itu nggak dilakukan, itu kan kayak kita kesel ya. Apalagi kalau misalkan berulang-ulang gitu loh. Kalau sekali mungkin oke lah, tapi kalau 2 kali oke lah. Tapi itu nggak sekali 2 kali, Rek, tapi berkali-kali gitu kan. Kita kan kayak kesel dengernya. Tapi itu cerita temanku dan aku boleh menceritakan ini. Dia sendiri yang bilang ke aku kalau aku nggak apa-apa menceritakan ini, karena aku nggak menyebut namanya.
Tapi ya pesan yang bisa diambil di sini mungkin menurutku sebagai laki-laki ya gitu, buat kalian para perempuan atau mungkin kalian para laki-laki ya. Kalau misalkan kalian di fase pacaran ya wis lah, biasa-biasa aja. Aku pun juga sama ya. Kalau misalkan punya pasangan ya udah, kita itu kayak ya mungkin setiap orang beda-beda ya cara berpikir tentang sebuah hubungan itu beda-beda. Tapi kalau kita kan punya pendapat yang berbeda, bebas dong. Kalau pendapatku sih ya mungkin aku lebih baik kayak kalau punya pacar ya udah hargain aku dan aku akan menghargai kamu, kita sama-sama menghargai gitu loh, ngerti nggak? Jangan kayak berat sebelah gitu. Dan ini masih pacaran juga gitu, jangan terlalu berlebihan kayak misalkan kalian itu terlalu berpikir bahwa si pasangan ini tuh akan bertahan terus sama kalian. Apa yang bisa kalian harapkan dengan pacaran kayak gitu? Meskipun aku sendiri sebenarnya juga masih melakukan itu, tapi kan aku berusaha untuk memagari diriku dan aku berusaha memberitahu ke pasanganku kalau misalkan kita ini punya tujuan ini gitu kan ya. Kita ini menjalani hubungan itu seperti ini, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Meskipun pada faktanya kita nggak bisa melakukan 100%, tapi setidaknya kita punya jalan berpikir yang sedikit dewasa lah menyikapi sebuah hubungan gitu. Ya kita bisa lihat lah di zaman sekarang itu kayak banyak banget dan miris banget. Banyak perempuan-perempuan yang cantik, banyak laki-laki yang keren, terus banyak di antara mereka juga tolol karena hubungan percintaan gitu. Bahkan ada di antara mereka yang sudah punya karir bagus gara-gara pasangannya yang belum tentu jadi istrinya, akhirnya karirnya rusak. Itu kan kasihan ya. Ya, aku sebagai teman kalian di sini cuma menyarankan buat kalian yang bukan buat kalian aja ya, buat aku juga, buat kita yang sekarang lagi masih merasakan masa muda. Ya, jaga diri kita baik-baik dalam sebuah pergaulan. Mungkin kita nakal ya, orang kan punya kenakalannya masing-masing ya kan. Kita nggak boleh menjudge itu. Ya mungkin setidaknya kalian tahu batasan-batasannya, kita tahu batasan-batasannya di mana. Dan mungkin ada di antara teman-teman di sini yang mau cerita, silakan kalian DM atau kalian bales atau kalian ngetik aja di sosial media gue. Dan maaf kalau omonganku itu sedikit belibet, dan sekali lagi ya disclaimer, ini aku menceritakan ini bukan kemauanku. Aku maunya itu cuma cerita di online, tapi ini adalah kemauan dari temanku yang berusaha untuk membujuk aku untuk menceritakan hal ini, karena mungkin mikirnya dia ini bisa buat pelajaran buat kalian juga gitu ya. Dan channel ini tuh nanti akan membahas tentang banyak hal ya kayak gini inilah buat teman kalian cerita yang sekarang lagi sendiri. Mungkin kalian sekarang lagi tiduran, kalian sekarang lagi santai dan kalian butuh temen gitu kan. Ya kalian bisa mampir ke sini aja dan ajak teman-teman kalian juga untuk melihat inilah ya, untuk dengerin ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan bacotku ini. Sampai jumpa di tak cerita nih selanjutnya.